Bab 421, apakah dia selingkuh? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari poin XP yang diperoleh, 15.000 lebih besar dari. Kurang dari ding, lebih besar dari. Kurang dari kelas pekerjaan fighter telah mencapai level maksimal. Lebih besar dari. Kurang dari apakah Anda ingin maju ke kelas pekerjaan berikutnya? Lebih besar dari. Kurang dari ya tidak lebih besar dari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ashe terengah-engah setelah ia memberikan pukulan terakhir pada Slime biru raksasa yang menjadi bos di lantai 5 Dungeon Atlantis. William dan Wendy berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran tanpa mendukungnya karena itulah yang diinginkan prajurit putri duyung itu. Setelah menerima subkelas fighter, teknik Ashe dalam menggunakan pedang cambuknya telah disempurnakan lebih lanjut, yang memungkinkannya untuk melawan Slime raksasa dengan mudah. William dan kelompoknya tidak menyangka bahwa bos untuk Atlantis Dungeon akan mulai di lantai 5, bukan lantai 10, yang cukup umum di antara Dungeon normal. Ini membuat William dan sistem menyadari perbedaan besar antara Dungeon peringkat rendah dan Dungeon yang telah diberi peringkat SSR. Sistem, ganti kelas pekerjaan Ashe ke Earth Mage, perintah William. Kurang dari subkelas telah berhasil diubah. Lebih besar dari. Terima kasih. William berjalan ke arah Ashe dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Wendy melakukan hal yang sama dan ketiganya saling tos. Ashe, ada yang ingin kukatakan padamu, kata William dengan senyum nakal di wajahnya. Aku tidak suka ekspresi wajah kita seperti itu, jawab Ashe. Katakan saja, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana perasaanmu tentang mempelajari sihir bumi? Sihir bumi, apakah maksudmu sihir yang bisa digunakan oleh saudara kembarku? William menganggukkan kepalanya. Ia telah memberitahu kedua gadis itu bahwa ia memiliki kemampuan untuk memberikan mereka kekuatan baru yang dapat mereka gunakan untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Awalnya, Ashe dan Wendy meragukan pernyataan William, tetapi segera, mereka mengerti bahwa ia tidak bercanda dengan mereka. William telah memberikan kelas pekerjaan pejuang kepada Ashe. Tujuannya adalah untuk membuka kelas pekerjaan Geomancer, yang membutuhkan penyihir bumi dan kelas pekerjaan pejuang pada level maksimal. Geomancer adalah kelas yang unik karena mengkhususkan diri dalam serangan berbasis sihir. Namun, ada trik dalam menggunakan job kelas ini. Serangannya akan bergantung pada jenis medan tempat pengguna berada. Misalnya, jika Ashe bertarung di darat, atau medan biasa apapun, dia akan dapat menggunakan sihir bumi. Jika dia bertarung di rawa, dia akan dapat menggunakan sihir air. William cukup penasaran tentang apa yang akan terjadi jika Ashe bertarung di dalam hutan. Mungkin dia akan dapat menggunakan sihir kayu yang akan menghancurkan musuh-musuhnya di medan yang mendukung kayu. Hanya saja, bagaimana kau bisa melakukan ini? Tanya Ashe. Aku belum pernah mendengar kekuatan seperti ini sebelumnya. William menyibakkan rambutnya dan tersenyum lebar kepada kekasihnya yang berwujud putri duyung. Sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Kau cukup beruntung telah memilih half-elf yang tampan ini sebagai kekasihmu. Ashe dan Wendy mendengus bersamaan. Mereka benar-benar mencintai William, tetapi setiap kali anak laki-laki berambut merah itu mulai menyombongkan diri dan bersikap sombong, mereka terdorong untuk menghajarnya habis-habisan. Melihat kedua gadis itu ingin menghajarnya habis-habisan, William mengangkat tangannya tanda menyerah. Tetap saja, bukankah itu menarik? Komentar Wendy dari samping. Jika Ishak melihatmu menggunakan sihir bumi, aku yakin rahangnya akan ternganga karena terkejut dan tidak percaya. Senyum mengembang di bibir Ashe karena ia sudah bisa membayangkan reaksi saudara kembarnya. Wendy benar, ia juga diam-diam menantikan reaksi Ishak begitu melihat sihir bumi miliknya. William terkekeh sebelum dengan santai melingkarkan lengannya di pinggang Wendy dan menarik si cantik pirang itu mendekat padanya. Bagaimana denganmu, Wendy? Tanya William. Apakah rune mage sesuai dengan keinginanmu? Wendy menganggukkan kepalanya dan menatap William dengan mata berbinar. Rune mage adalah pekerjaan yang sangat menarik. Aku menyukainya. Aku senang kau merasa seperti itu. William mencium pipi Wendy sebelum melihat statistiknya saat ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Nama, Wendy Sai Armstrong. Ras, manusia. Usia, 16. Kelas pekerjaan, Magic Launcher, level 28. Subkelas, Rune Mage, level 23.
Kelas prestige terkunci, Valkyrie. Persyaratan tidak terpenuhi. Kurang dari Valkyrie lebih besar dari. Persyaratan untuk membuka kelas pekerjaan. Keterampilan Soulmate, Imperial Launcher, Celestial Bloodline, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Wendy adalah seorang penyihir dengan afinitas ganda. Dia menghususkan diri dalam sihir logam dan angin, tetapi karena kemahirannya dalam sihir angin tidak sekuat sihir logamnya, dia lebih fokus pada hal ini saat tumbuh dewasa. Namun, setelah menyelesaikan ujian pencerahan, sihir anginnya menjadi lebih kuat dan sekuat sihir logamnya. Karena itu, Wendy mampu bertarung sambil menggunakan dua kekuatan secara bersamaan. Itulah sebabnya William memutuskan untuk membiarkannya bermain-main dengan rune Mage Job Class. Sesuai namanya, fokus utama Mage Type Job Class ini adalah menciptakan rune. Awalnya, Wendy merasa terintimidasi karena ia harus menghafal 4 rune berbeda dan belajar cara menulisnya untuk mengaktifkan kekuatannya. Untungnya, bakat Wendy untuk belajar dan menggunakan dua rune adalah hal yang nyata sehingga rune Mage Job Class dengan mudah menjadi favoritnya. Dengan menggabungkan dua rune atau lebih, Wendy mampu mengeluarkan sihir yang meningkatkan kecakapan bertarungnya secara keseluruhan. Salah satu mantra rahasia favoritnya adalah Runic Blades. Mantra ini memungkinkannya untuk mewujudkan 4 pedang panjang yang memberikan kerusakan etiril. Runic Blades ini mengabaikan pertahanan musuh dan mematikan bagi mereka yang mengenakan baju besi berat. Begitu bila pedang itu menembus tubuh mereka, kekuatan mereka akan melemah drastis, dan waktu reaksi mereka akan melambat, sehingga Wendy dapat memberikan pukulan terakhir dengan mudah. Dia juga menyukai perangkap rahasia yang dapat dia letakkan di tanah tanpa terdeteksi karena perangkap itu akan otomatis meledak begitu target melangkah dalam jangkauannya. Ini juga merupakan kartu truf yang dapat digunakan Wendy saat bertarung melawan banyak musuh dan mengendalikan jalannya pertempuran pada saat yang bersamaan. Tujuan William adalah agar Wendy membuka kelas pekerjaan Rune Master yang membutuhkan kombinasi kelas pekerjaan Rune Mage dan Fighter pada level maksimal. Dia percaya bahwa dengan kartu as tambahan ini di bawah lengan baju Wendy, dia akan dapat melindungi dirinya sendiri di tengah pertempuran. William mengerti bahwa dia tidak bisa selalu bersama mereka saat mereka bertarung di medan perang. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan kekuatan baru mereka untuk memberi mereka lebih banyak kelonggaran selama situasi sulit. Mari kita periksa lantai 6, kata William sambil menarik Ashe mendekat dan menciumnya juga. Kurasa kita akan menghadapi jenis monster yang berbeda selanjutnya. Kedua wanita di sampingnya menganggukkan kepala tanda setuju. Namun, sebelum mereka bahkan dapat melangkah ke lantai berikutnya, sistem mengirimkan pemberitahuan kepada William, memberitahunya bahwa ST, Dev, Conrad, dan Isaac akhirnya tiba di pegunungan Kirintor. Mari kita tunda ekspedisi penjara bawah tanah kita, kata William. ST telah tiba, ayo kita temui dia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Leonhard menjerit sebelum turun menuju puncak. Ketiga kesatria, para penyintas suku, yang belum pernah melihat Griffon sebelumnya, memandang Leonhard dengan rasa ingin tahu dan kagum. Namun, ketika mereka melihat Wyvern yang melayang tepat di sebelahnya, mereka semua berteriak kaget dan menghunus senjata mereka. Meskipun mereka belum pernah melihat Griffon sebelumnya, mereka cukup akrab dengan Wyvern. Ada Wyvern salju yang tinggal di dekat pegunungan Kirintor dan mereka terkadang melakukan penyerbuan untuk menangkap ternak yang mereka pelihara di suku mereka. Terkadang, Wyvern juga akan mengambil beberapa anggota suku selama penyerbuan mereka untuk dijadikan makanan setelah mereka kembali ke sarang. Takam menutup mata dalam penyerbuan ini karena itu juga merupakan cara baginya untuk mencegah suku utara terlalu berpuas diri tentang perlindungannya. Sang demigod telah menyatakan bahwa dia hanya akan membantu mereka selama penyerbuan. Namun, ketika datang pada penyerbuan monster, dia memerintahkan mereka untuk berjuang sendiri. Itulah sebabnya para prajurit suku tetap kuat selama bertahun-tahun, dan telah menjadi kekuatan yang tidak ingin dihadapi kerajaan Helan. William berjalan menuju kereta terbang bersama Wendy. Ian telah mengubah dirinya menjadi seorang anak laki-laki dan pergi untuk menyambut tuan muda dan saudara kembarnya. Meskipun dia suka berada di sisi William, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah pengikut ST bersama Isaac. Merupakan tugasnya untuk melindungi ST setiap saat. Selamat datang di pegunungan Kirintor, Tuan Muda, sapa Ian sambil memegang tangan ST untuk membantunya turun dari kereta terbang. Senang bertemu denganmu lagi, Ian,
jawab ST sambil tersenyum. Dia kemudian menundukkan kepalanya untuk membisikkan sesuatu di telinga Ian. Apakah dia selingkuh? Tanya ST. Tidak, jawab Ian. Dia sibuk mengumpulkan sekutu sejak kita meninggalkan ibu kota. Wendy dan aku memastikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang aneh. Sudut bibir William berkedut saat mendengar kedua bocah lelaki itu berbisik-bisik, yang hanya berjarak beberapa meter darinya. Meskipun mereka saling berbisik, pendengaran William yang kuat mampu menangkap pembicaraan mereka. William merasa bahwa kedatangan ST akan merusak status quo dan menyebabkan komplikasi dalam pengaturan kamar tidur mereka selama ST tinggal di puncak ketiga. Kesatria Brianna telah mengadakan perjamuan kecil untuk merayakan kedatangan ST di pegunungan Kirintor. Ketika perjamuan berakhir, William mengajak Dave dan Conrad bersamanya untuk berbincang secara pribadi. Tujuannya melakukan itu adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang situasi terkini di ibu kota kerajaan Helan. Ketika William pergi, ST, Wendy, Ian, dan Isaac mengunci diri di dalam kamar tidur William untuk mengobrol. Tentu saja, inti pembicaraan mereka adalah tentang peristiwa yang terjadi setelah William meninggalkan ibu kota. Ian menceritakan semua yang telah mereka lakukan sejak awal. Ia menceritakan tentang pertemuan William dengan kera neraka di hutan di luar akademi. Kemudian ia menceritakan bagaimana William dan dirinya diserang oleh binatang segudang mudi di dalam hutan aneh sebelum memperoleh bantuan dari para centaur. Ian mendesah ketika ia menceritakan tentang Titanic Trollhound yang keras kepala dan tidak mempercayai manusia. Ia juga menyebutkan, meskipun dengan nada yang lebih rendah, tentang syarat-syarat yang diberikan kepada William oleh penguasa pegunungan Kirintor. Sebelum pergi ke kota Hartlepool, kami mampir ke Kadipaten Armstrong karena William merindukan Wendy, kata Ian sambil melirik sekilas ke gadis yang tersipu di sampingnya. Apa yang terjadi di dalam ruang bawah tanah Goblin? Tanya ST. Ia tidak percaya sejenak bahwa seorang demigod akan meminta William untuk membersihkan ruang bawah tanah tanpa alasan. Ian dan Wendy saling melirik sebelum menjawab pertanyaan ST. William melakukan sesuatu yang tidak terduga dan menangkap monster ruang bawah tanah menggunakan kubus emas, jelas Ian. Setelah itu, ia menyentuh inti ruang bawah tanah dengan cincin di tangannya dan membeku di tempat. Wendy memutuskan untuk melanjutkan penjelasan Ian karena Ian mengambil segelas air untuk membasahi tenggorokannya. Saat cincin itu menyentuh inti ruang bawah tanah, cincin itu menghilang dan William hanya berdiri di sana dengan linglung. Tidak peduli seberapa keras kami memanggilnya atau mengguncang tubuhnya, ia tetap tidak bergerak. Ian menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Dia baru tersadar dari lamunannya setelah 15 menit. Setelah itu, kami meninggalkan ruang bawah tanah dan kembali ke Kadipaten Armstrong. William tidak memberitahu kami apa yang terjadi, dan kami tidak ingin ikut campur. Begitu ya, ST memegang tangan kedua gadis itu. Terima kasih sudah ada di sana untuk mendukungnya. Kedua gadis itu menggenggam tangan ST dan tersenyum. Sebagai tiga kekasih William, mereka telah membentuk aliansi untuk memastikan bahwa William tidak akan sembarangan mengambil gadis kemanapun dia pergi. Isaac menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi yang rumit. Dia merasa canggung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mendengarkan ketiga gadis itu bergosip tentang William di belakang half-elf. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, William kembali ke kamarnya dan memberitahu ST dan Isaac bahwa ia ingin menunjukkan sebuah rahasia kepada mereka. Karena ST adalah kekasihnya, dan Isaac adalah pengikutnya dan juga saudara kembar Ian, William memutuskan untuk memasukkan Isaac yang pekerja keras ke dalam lingkaran dekatnya. Petik 2 titik titik titik. Ini, ST tergagap. Ini rahasia yang ingin kau bagikan padaku. Tidak masuk akal, gerutu Isaac sambil mengamati sekelilingnya. William terkekeh saat melihat reaksi ST dan Isaac setelah ia membawa mereka ke dalam Thousand Beast Domain. Karena mereka akan bertarung berdampingan di masa depan, ia menganggap perlu untuk berbagi beberapa rahasianya dengan mereka. Maafkan saya jika saya mengganti kata ganti sesekali. Saya yakin Anda sudah mengerti alasannya. Domain ini milikmu. ST menatap William dengan ekspresi serius. Bagaimana kau mendapatkannya? William menyilangkan lengannya di dada sebelum menjawab pertanyaan ST. Jika aku bilang aku yang membelinya, apakah kau akan percaya? Tidak, ST menggelengkan kepalanya dengan tegas. Aku tidak pernah mendengar ada orang yang menjual domain. Bagaimana denganmu, Isaac? Isaac juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa William tidak berbohong,
dia menolak untuk percaya bahwa domain dapat dibeli begitu saja. Yah, karena kamu tidak percaya padaku, tidak ada yang bisa kulakukan. William menyeringai. Dia sendiri tahu betapa konyolnya kata-katanya, jadi dia tidak repot-repot membujuk keduanya untuk percaya padanya. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin aku tunjukkan padamu. William memegang tangan ST sambil menawarkan tangan satunya kepada Ishak. Apa yang akan kamu lihat selanjutnya lebih luar biasa dari ini. Aku harap kalian berdua siap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Atlantis Dungeon. Sihir macam apa ini? ST mengusap wajahnya dengan tangannya. William membawanya dan Ishak ke lantai 4 Atlantis Dungeon tempat para Goblin Warrior saat ini sedang bertarung melawan Slime. Tentu saja, Slime ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Mereka hanya mengumpulkan poin Dungeon sesuai perintah William, sehingga dia bisa meningkatkan Goblin Crypt dan menambah jumlah lantainya. William, apakah kamu masih manusia? Ishak bertanya, bagaimana kamu melakukan ini? Kamu sangat konyol, Ishak. William dengan senang menepuk bahu. Ishak, tentu saja aku bukan manusia. Aku half-elf. Kupikir kamu sudah tahu ini. Ishak menatap William dengan ekspresi tercengang. Tentu saja, aku tahu kamu half-elf. Maksudku, tidak ada manusia fana yang bisa melakukan hal-hal yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu yakin kamu masih manusia fana? William menganggukkan kepalanya. Aku manusia fana, tapi aku bukan manusia biasa. Pernahkah kau melihat half-elf setampan aku? Pernahkah kau melihat half-elf sehebat aku? Pernahkah kau melihat half? Baiklah, baiklah, aku mengerti. Ishak membungkam William dengan gerakan berhenti. Apakah ada rahasia lain yang ingin kau bagikan dengan kami? Pada titik ini, kurasa aku bisa mempercayai apapun. Aku juga, komentar ST dari samping. Apakah kau punya hal lain untuk dibagikan? William menyeringai nakal sambil melirik Ashe dan Wendy yang berdiri tidak jauh darinya. Kedua gadis itu mengerti petunjuk itu dan memutuskan untuk menunjukkan hasil latihan Dungeon mereka kepada ST dan Ishak. Peluru batu, kata Ashe sambil mengarahkan jarinya ke Slime. Seketika sebuah batu kecil muncul dari udara tipis dan terbang ke arah Slime, membuatnya meledak. Pupil mata Ishak mengecil ketika saudara kembarnya mengeluarkan skill sihir bumi di depannya. Ashe tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeringai ketika melihat reaksi saudara kembarnya. Wendy membuat dua segel tangan menggunakan kedua tangannya dan menggabungkannya. Seketika 4 pedang rune muncul di sekelilingnya. Pedang-pedang itu bersinar dalam cahaya yang menakutkan yang membuat ST melihatnya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengamati pedang-pedang yang melayang selama 2 menit, dia kembali memperhatikan William dan menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya. Bagaimana? Tanya ST. ST sudah bingung ketika melihat Ashe menggunakan keterampilan sihir bumi. Dia tahu bahwa pengikutnya tidak memiliki afinitas ganda dalam sihir, jadi dia tidak bisa mengerti bagaimana pengikutnya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Sedangkan Wendy, meskipun pedang runik bagus, ST hanya mengira bahwa gadis pirang itu telah menggabungkan sihir logam dan udara untuk membentuk jenis sihir baru ini. Dia menatap anak laki-laki berambut merah itu dengan tatapan panas dan menuntut jawaban. Ini adalah kekuatan cinta, jawab William dengan tenang. Hanya mereka yang mencintaiku yang akan mampu menggunakan kekuatan ini. Bagaimana menurutmu? Cukup hebat, kan? Petik 2. Ya, ST mengangguk. Mana milikku? Aku bertanya di mana milikku. Kau memberi Ashe dan Wendy kekuatan ini, bagaimana denganku? Senyum di wajah William membeku karena dia benar-benar lupa tentang ST. Dia sangat bersemangat untuk menunjukkan kekuatan ini kepada sahabatnya karena dia ingin menyombongkan diri. Namun, dia telah melakukan kesalahan besar dengan melakukannya. Catatan penulis, BFF berarti sahabat selamanya, atau sekadar teman dekat. Butiran keringat terbentuk di dahi William karena dia telah mengabaikan persyaratan yang diperlukan untuk memberikan subkelas kepada salah satu kekasihnya. Ada apa? Tanya ST sambil berjalan ke arah William. Jangan bilang aku tidak bisa memiliki kekuatan ini juga. Ya, ada waktu yang tepat untuk segalanya. William tergagap saat dia tanpa sadar melangkah mundur. Ada syarat penting yang harus dipenuhi sebelum kau bisa memperoleh kekuatan ini. Dan itu persyaratan yang sangat sulit. Dirimu saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan agar kekuatan ini dapat diaktifkan. ST berhenti berjalan lalu melirik Ashe dan Wendy. Ia kemudian menatap William dengan alis terangkat seolah berkata kepadanya,
keduanya berhasil melewati persyaratan dan aku tidak bisa. Tentang itu, aku juga ingin tahu. Wendy tiba-tiba memegang lengan William sebelum menatapnya dengan ekspresi penasaran. Kau bilang ada persyaratan, kan? Apa saja persyaratan itu? Apakah semua orang bisa memilikinya? Tidak, William menggelengkan kepalanya. Hanya kekasihku yang mendapatkan keuntungan ini. Bukankah aku kekasihmu? ST bertanya dengan nada menantang. Tunggu, apakah kau mengatakan bahwa kau tidak mengakui aku sebagai kekasihmu? Hanya itu, ST berjalan menuju William. Ia baru berhenti ketika ia hanya berjarak 1 meter dari anak laki-laki berambut merah itu dan menyilangkan lengannya di dada. ST, ini tidak seperti yang kau pikirkan, jawab William sambil mencoba memikirkan cara untuk keluar dari kekacauan ini. Apa yang terjadi dengan Wendy adalah kecelakaan total dan dia tidak yakin hal yang sama dapat ditiru dengan ST. Issei telah memberitahunya bahwa dia masih di bawah umur, jadi kekuatan King's Chess Piece-nya tidak akan memungkinkannya untuk menambah lebih banyak anggota familia. Kecuali ST dan dia berguling di spray dalam mimpi mereka, atau sesuatu yang serupa, mustahil untuk menambahkan kekasihnya yang berambut perak ke dalam daftar anggota familianya. Karena tidak punya pilihan lain, William membawa ST ke tempat di mana mereka berdua bisa berbicara secara pribadi. Dia menjelaskan mengapa dia tidak dapat menganugerahkan subkelas padanya. ST mendengarkan dengan sabar penjelasan William. Wajah ST menjadi merah padam ketika dia akhirnya mengerti mengapa William tidak dapat memberinya apa yang diinginkannya. Meskipun dia mencintai William, hatinya belum siap untuk sesuatu yang merangsang itu. Ibu ST, Elizabeth, tidak membiarkan ST tumbuh sebagai anak yang bodoh dan mengajarinya tentang burung dan lebah. Dia melakukan ini untuk memastikan bahwa dia tidak akan dimanfaatkan saat dia akhirnya mendapatkan kembali wujud aslinya. Kau benar, kita masih terlalu muda untuk ini, kata ST sambil menundukkan kepalanya. Terima kasih sudah memberitahuku. William mendesah sambil memeluk teman pertama yang dia buat di luar lon. Jangan khawatir, saat-saat itu tiba, aku berjanji akan bertanggung jawab. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk mengangkat kutukan yang diberikan Dewi Astrid kepadamu. Jawab ST. Aku percaya padamu. Terima kasih. Aku akan menunggumu, Will. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, oke? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Biarkan para dewa yang memutuskan sisanya. Di dalam dunia spiritual William, suara-suara ciuman samar dapat terdengar. Seorang gadis dengan rambut panjang berwarna perak, sedang dipeluk erat oleh seorang anak laki-laki berambut merah. William mencium bibir lembut ST dengan kecupan ringan sementara ST memejamkan mata dan memeluk punggung William. 2 menit kemudian, William mundur dan menatap wanita cantik yang dianggapnya sebagai salah satu sahabatnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua menghabiskan waktu berduaan di dalam laut kesadarannya. Setelah William menjelaskan mengapa dia tidak dapat memberikan kekuatan tambahan kepada ST, ST bertanya seberapa jauh dia telah bertindak dengan Ashe dan Wendy. Meskipun ini adalah pertanyaan yang sulit, William menjawab dengan jujur bahwa dia masih belum melewati batas itu dengan Ashe dan Wendy. Tentu saja, dia juga memberitahu ST tentang apa yang terjadi dengan Wendy dan menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang berada di luar kendalinya. ST memahami hal ini, tetapi dia tetap meminta William untuk berbagi sedikit keintiman dengannya. Itulah sebabnya mereka berdua melakukan sinkronisasi dan pergi ke dunia spiritual William di mana wujud asli ST dapat muncul di depan matanya. Tidak seperti Wendy dan Ashe, yang terkadang mengambil inisiatif, ST sangat pasif dalam hal-hal yang dilakukan sepasang kekasih. Ia juga ingin merasakan ciuman, tetapi karena ia tidak memiliki pengalaman, ia menyerahkan semuanya kepada William. Ketika half-elf itu memegang tubuh ramping ST, dan menempelkan bibirnya di atas bibir ST untuk menciumnya, William menyadari bahwa kekasih ketiganya itu ternyata sangat pemalu dalam hal ciuman. Ia seperti vas yang dapat pecah jika William memegangnya terlalu erat, jadi William melakukannya dengan perlahan dan lembut. Ia tidak merusak bibirnya seperti yang dilakukannya pada Wendy dalam satu malam penuh gairah mereka. Ia juga tidak memulai untuk menjalin lidah mereka seperti yang dilakukannya pada Ashe selama pelatihan Issei. Ia hanya memberikan kecupan sederhana dan lembut di bibir lembut ST dan itu sudah cukup untuk membuat kaki ST menjadi seperti jeli. William menatap kekasih ketiganya dengan mata lembut dan menunggunya untuk menenangkan diri. Bagaimana ciuman pertamamu? Tanya William. Apakah itu sesuai dengan keinginanmu?
ST tanpa sadar menyentuh bibirnya dengan tangannya saat dia menatap balik ke arah William. Itu sangat berbeda dari yang kubayangkan. Tapi, si cantik berambut perak itu meletakkan tangannya yang bebas di dadanya saat rona merah merayapi wajahnya. Jantungku berdetak kencang di dalam dadaku. Ini adalah ciuman pertamaku, tapi, tanya William. Dia menatapnya dengan mata penuh kasih sambil menunggu ST melanjutkan apa yang akan dikatakannya. Tapi, aku ingin lebih, jawab ST. Namun, aku merasa seolah-olah kamu menahan diri. Apakah ada yang salah? William tersenyum dan membelai sisi wajahnya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Aku takut, jika aku kehilangan kendali, aku mungkin akan menghancurkanmu dan aku tidak ingin melakukan itu. Menghancurkanku, ya, William kemudian menariknya mendekat dan membiarkan kepalanya bersandar di bahunya. Kau begitu manis sampai-sampai aku hampir kehilangan diriku sendiri, bisik William. Aku tahu ini mungkin terdengar kasar dariku, tetapi aku senang kutukan itu dijatuhkan padamu. Jika tidak, maka aku takut semua pria di divisi bela diri, sihir, dan roh akan saling bertarung untuk menjadi kekasihmu. Kau melebih-lebihkan, bisik ST. Tidak, aku tidak melebih-lebihkan. Itu benar. Petik 2 petik 2. ST menjadi terdiam karena dia bisa merasakan ketulusan dalam suara dan sikap William. Karena itu, dia merasakan sesuatu yang hangat menyebar di dadanya yang membuatnya sangat bahagia. Keduanya berpelukan beberapa saat sebelum William sekali lagi mencium bibir kekasihnya. Setelah beberapa kecupan lembut, William bertanya pada ST apakah dia bersedia mencoba sesuatu yang berbeda. ST ragu sejenak, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Dia penasaran dengan apa yang dimaksud William dengan mencoba sesuatu yang berbeda. Buka bibirmu, kata William lembut. Dan jangan gigit lidahku. ST menurut dengan takut-takut. Begitu bibirnya terbuka, William menciumnya lagi. Tetapi kali ini, lidahnya memasuki mulutnya. Tubuh wanita cantik berambut perak itu bergetar ketika lidah William terjalin dengan lidahnya. Itu adalah perasaan yang sangat asing baginya, tetapi dia tidak menolak dan membiarkan William melakukan apa yang diinginkannya. Sama seperti terakhir kali, William melakukannya dengan lembut. Dia memainkan lidah ST saat ST perlahan-lahan terbiasa dengan serangannya yang lembut dan halus. William mundur dan keduanya terengah-engah. Mereka tidak tahu berapa lama ciuman itu berlangsung. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka telah tersesat di dunia mereka sendiri saat mereka saling berbagi perasaan. Ciuman itu sangat berbeda dari yang pertama kali kita lakukan, kata ST sambil menatap William dengan mata berkaca-kaca. Ciuman itu lebih intens. Apa namanya? Apakah terlalu intens? Tanya William, sedikit khawatir. ST menggelengkan kepalanya. William tersenyum kemudian sambil melihat ekspresi kekasihnya yang acak-acakan. ST selalu menjadi orang yang sopan dan santun. Melihatnya dalam keadaan seperti ini hampir membuat William ingin menjepitnya dan mengajarinya seberapa intens sebuah ciuman. Itu disebut French kiss, jawab William. Bagaimana? Apakah lebih baik dibandingkan sebelumnya? ST memejamkan mata untuk merenungkan pertanyaan William. Dia selalu menjadi tipe yang serius. Dia bahkan menanggapi godaan William dengan serius. Yang pertama lembut, tapi hatiku terasa seperti menari, kata ST dengan mata yang masih terpejam. Aku tidak membenci perasaan itu. Malah, aku menyukainya karena aku merasakan betapa kau peduli padaku melalui tindakanmu. Yang kedua berbeda, aku bisa merasakan perasaanmu yang kuat untuk menjadikanku milikmu. Rona merah di wajah ST semakin dalam saat ia merasakan hasrat William untuk memilikinya melalui ciuman itu. William terkejut karena meskipun ia menahan diri, hati dan tubuhnya ingin meninggalkan jejak pada gadis cantik di depannya dan membuatnya mengerti bahwa bibirnya adalah miliknya. Ini buruk, pikir William. Estelle menekan semua tombolku. Aku mungkin tidak bisa mengendalikan diri jika kita teruskan. Meskipun William telah dilatih oleh Owen dan Dewi Eros tentang cara menghadapi wanita, ST membuatnya merasa seperti penjahat yang berencana untuk menodai sesuatu yang murni dengan warnanya, Will. Ada yang salah. ST mengulurkan tangan untuk menyentuh sisi wajahnya. Saat tangan yang hangat dan lembut itu menyentuh kulitnya, William tanpa sadar menarik napas dalam-dalam sambil menatap mata merah tua kekasihnya yang indah. Dia bisa melihat pantulan dirinya di mata itu dan itu membuatnya merasa bangga, tahu bahwa William hanya akan menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Petik 2. Ya, jawab William dengan suara serak.
Kau membuatku gila. Sebelum ST sempat memahami apa yang dimaksud William dengan kata-kata, membuatnya gila, dia mendapati dirinya menempel di tubuh William saat William memeluknya erat-erat. William telah melengkapi Incubus Job Class sebelumnya agar ST bisa merasakan bagaimana rasanya berbagi momen intim dengannya. Namun, ada semacam kekuatan di dalam tubuh ST yang tampaknya bertentangan dengan kekuatan Incubus Job Class. Kekuatan ini tidak menyakiti William, karena ST tidak menganggapnya sebagai musuh. Namun, tubuhnya telah diberkati oleh Dewi Astrid, yang memberinya kekuatan suci. Astrid adalah anggota fraksi benar dan ST adalah pengikutnya yang taat. Fraksi benar dan jahat secara alami saling menolak dan inilah yang sedang terjadi antara ST dan William. Anak laki-laki berambut merah itu mendapatkan hasrat yang sangat besar untuk merusak ST dan menaklukkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, jadi dia harus menahan perasaan penuh nafsu ini dengan menggunakan tekadnya. Pada akhirnya, William memutuskan untuk mengganti subkelasnya dan hasrat untuk merusak kecantikan di lengannya segera mereda. Tubuh William tiba-tiba memiliki cahaya redup di dalamnya, yang beresonansi dengan kekuatan suci ST sendiri. "Will, ada apa? Kau tampak pucat." ST menatapnya dengan cemas. William tersenyum sambil menepuk kepala kekasihnya sambil mencoba menenangkannya. William telah melengkapi kelas pekerjaan Ksatria Matahari miliknya, yang juga merupakan bagian dari fraksi benar dan perasaan tidak nyaman itu pun hilang. "Aku baik-baik saja," kata William sambil memeluk ST erat-erat. "Jangan khawatir, aku hanya, tiba-tiba ingin menciummu lagi. Kalau begitu cium aku dan jangan menakutiku seperti itu." ST mengangkat kepalanya dan memejamkan mata. Dia menunggu William memulai ciuman karena dia suka perasaan membiarkan half-elf mengambil inisiatif untuk menciumnya. Itu membuatnya merasa bahwa cinta yang dia miliki untuk anak laki-laki itu berbalas. ST tahu bahwa William hanya membuat alasan, tetapi dia tidak ingin membiarkan momen keintiman ini berlalu begitu saja. Dia sudah cukup lama bertahan dan ingin bersama William seperti halnya Ian dan Wendy. Hanya mereka berdua, tanpa pengawalnya, tanpa ada yang mengawasi, tanpa halangan apapun yang menghalanginya untuk merasa dicintai. Meskipun ia tidak bisa menyerahkan segalanya kepada William karena usia mereka, ia tetap bersedia melakukan yang terbaik untuk memahami bagaimana rasanya menjadi kekasih dengan lelaki yang telah dicintainya selama bertahun-tahun. Bahkan tanpa Incubus Job Class, William cukup mahir untuk memberikan ST apa yang diinginkannya. Keduanya berciuman, dan berciuman lagi sampai ST mendapati dirinya terbaring di laut di dunia spiritual William. William menatapnya dengan cinta dan kasih sayang yang tak tersamar. Sekali lagi, William tidak membutuhkan Incubus Job Class untuk menandai si cantik berambut perak itu sebagai kekasihnya. Ia menurunkan bibirnya untuk mencium tengkuknya yang membuat tubuh ST menggigil. Ia mencium, dan mengisap bagian itu dan menggigitnya dengan ringan, meninggalkan bekas di kulitnya yang halus dan pucat. Ia bisa melihat kulit ST memerah karena bekas ciuman yang ditinggalkannya di lehernya. Ia ingin menambahkan lebih banyak, tetapi memutuskan untuk menahannya karena ia mungkin tidak dapat menahan diri jika ia melanjutkan jalan pikirannya. "Will," kata ST sambil mengulurkan tangan untuk melingkarkan lengannya di kepala William. "Jangan menahan diri, aku bukan vas yang mudah pecah. Aku kuat." Sepasang mata merah yang menatap langsung ke mata hijau mudanya sendiri membuat jantung William berdetak lebih cepat di dalam dadanya. Kelinci salju kecil itu menawarkan dirinya kepadanya, dan bocah berambut merah itu hampir berubah menjadi serigala yang akan melahapnya sampai tidak ada yang tersisa. "ST, Will, jangan katakan kata-kata itu saat kau menatapku dengan mata penuh kerinduan," kata William sambil mencium kening ST. "Itu kejahatan. Aku tidak ingin menjadi penjahat dan..." bisik William di telinga ST yang membuat ST menutup wajahnya karena malu. "Serius, bagaimana kekasihku bisa semanis ini?" pikir William sambil meletakkan kepalanya di dada ST yang lembut untuk merasakan detak jantungnya. Meskipun keduanya masih mengenakan pakaian, pendengaran William yang sensitif masih bisa mendengar detak jantung kekasihnya yang liar. Ia juga bisa merasakan kehangatan, kelembutan, dan aroma tubuhnya yang lembut. William menyerap semua ini saat ia membiarkan dirinya tenggelam dalam perasaan lembut yang mereka berdua rasakan. Tiba-tiba, sepasang tangan yang lembut dan ramping menempel di kepala William dan menahannya di tempat. Mereka berdua tidak berbicara, karena tidak ada kata-kata yang dibutuhkan.
ST merasa sangat bahagia karena ia akhirnya bisa memeluk William. Bukan dalam keadaan tidak sadarnya, tetapi dalam keadaan di mana William bisa membalas perasaannya. Ia berdoa agar setelah perang berakhir, William akan mampu mengangkat kutukan di tubuhnya. Dengan begitu, mereka berdua akan bisa saling berpelukan, tidak hanya di dunia spiritualnya, tetapi juga di dunia nyata. Sampai saat itu, dia akan terus berpegang pada ciuman-ciuman manis dan bisikan-bisikan cinta yang membuatnya menyadari bahwa kata-kata yang diucapkan ibunya dulu memang benar adanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. ST, saat langit runtuh, akan selalu ada orang yang akan melangkah maju dan memikul bebannya di pundak mereka, kata Elizabeth sambil tersenyum. Akankah aku bisa bertemu dengan orang seperti itu? Tanya ST, wajahnya setengah ragu dan setengah penasaran akan kemungkinan bertemu dengan seseorang yang bisa menciptakan keajaiban. Tentu saja kau akan melakukannya. Elizabeth terkekeh. Jika itu kau ditakdirkan untuk bertemu dengan orang seperti itu. Ketahuilah bahwa jika dia benar-benar muncul dalam hidupmu, sebaiknya kau memeluknya erat-erat dan jangan pernah membiarkan kemana kalian berdua pergi. Tanya Wendy saat William dan ST kembali ke villa di wilayah 1000 binatang. Kalian sudah pergi selama beberapa jam. William tersenyum dan duduk di sofa di samping Wendy. ST dan aku berlatih. Benar? ST mengangguk. Wajahnya tenang dan kalem, yang sangat berbeda dari wanita berambut perak di dunia spiritual William, yang meleleh karena kebahagiaan karena ciuman William. Ian menatap tuan mudanya dengan tatapan penuh pengertian. Setelah menghabiskan waktu bersama William selama beberapa minggu terakhir, dia tahu betapa bergarahnya half-elf itu saat mereka berdua bersama. Dia berasumsi bahwa tuan mudanya bisa berbagi momen intim dengan William berdasarkan senyum tipis yang terlihat di sudut bibir ST. Wendy memutar matanya melihat usaha sia-sia half-elf itu untuk menyembunyikan sesuatu darinya. Jika saja ia tidak melihat wujud asli ST, dan juga kasih sayang yang ditunjukkannya kepada William saat anak laki-laki itu masih pingsan, Wendy pasti akan menepis alasan William seperti angin yang berlalu begitu saja. Meskipun begitu, ia hanya diam saja karena ia sudah menerima bahwa kekasihnya itu ditakdirkan untuk memiliki banyak kekasih selain dirinya. Setidaknya, aku adalah istri pertamanya, pikir Wendy sembari bersandar di bahu William. Aku tidak akan menyerahkan posisiku kepada siapapun. William tidak tahu apa yang dipikirkan kekasihnya itu. Ia hanya berpikir bahwa ia menangani situasi itu dengan sangat baik dan memberikan acungan jempol dalam hatinya untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Waktunya bersama ST benar-benar manis. Half-elf itu senang mengajarinya cara berciuman dan yang terakhir, meskipun masih sedikit pasif, berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Tetap saja, aku seharusnya tidak menggunakan job class incubus saat bersama ST, renung William sambil menepuk kepala Wendy sambil menatap ST. Itulah pertama kalinya William merasakan hasrat yang kuat untuk menaklukkan dan, dalam arti tertentu, merusak kekasihnya dengan membuat ST terjerumus dalam kenikmatan. Setelah berkonsultasi dengan sistem, keduanya sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan kutub dari fraksi benar dan jahat memengaruhi kelas pekerjaan yang berbeda sampai batas tertentu. William tidak ingin menaklukkan ST dengan cara seperti itu karena dia sangat polos dalam hal hubungan. Dia seperti domba dan William seperti serigala. Domba malang itu tidak menyadari bahwa serigala berencana untuk memakannya utuh, bahkan tidak meninggalkan tulang-tulangnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah menempuh perjalanan sehari ke arah itu, kalian akan tiba di kota Lon, kata seorang remaja laki-laki sambil menunjuk ke kejauhan. Aku salah satu ksatria Sir William, jadi aku pernah ke kampung halamannya sekali. Apakah kalian masih ingin aku menemani kalian semua atau kalian bisa mengaturnya sendiri? Jika tidak merepotkan, bisakah kau menemani kami sampai akhir? Paul, pemimpin baru pejuang kebebasan dari dinasti Zelan menjawab sambil tersenyum. Aku akan memastikan bahwa kau mendapatkan cukup makanan untuk perjalanan pulangmu. Baiklah, aku akan mengantarmu dengan selamat ke Lon. Terima kasih. Paul dan para pejuang lain dari dinasti Zelan telah melakukan perjalanan selama beberapa hari dengan menunggang kuda. Mereka menggunakan gerbang teleportasi dan bertanya kepada banyak orang tentang arah sampai mereka menemukan seorang remaja laki-laki yang sedang menunggangi hipogrif di salah satu kota yang terletak di sisi tenggara kerajaan Helan. Mereka semua sudah putus asa, tetapi Paul tetap
mendesak mereka untuk terus maju sampai mereka menemukan anak laki-laki yang merupakan bagian dari Ordo Ksatria William. Sehari kemudian, apakah itu binatang milenium? Seorang gadis cantik terkesiap ketika dia melihat kera emas raksasa di kejauhan. Wyvern, dan jumlahnya lebih dari satu. Seru anak laki-laki lain sambil menunjuk naga-naga kecil terbang yang berpatroli di langit. Wajah Paul menjadi muram saat ia melihat makhluk-makhluk kuat ini. Meskipun ada lebih dari 200 dari mereka dalam kelompok mereka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan Ouroboros. Menambahkan Wyvern ke dalam persamaan hanya akan mengarah pada satu akhir, bunuh diri. Ada apa? Tanya remaja laki-laki itu sambil memiringkan kepalanya dengan bingung. Kau tidak akan pergi ke Lon. Kita hampir sampai. Semua orang menatap remaja laki-laki itu seolah-olah dia gila. Tidak bisakah kau melihat binatang milenium di sana? Paul bertanya balik. Juga, Wyvern itu, kita akan mati jika mereka terbang ke arah kita. Jadi begitulah. Aku mengerti. Remaja laki-laki itu menganggukkan kepalanya seolah-olah dia akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaannya. Aku memiliki reaksi yang sama seperti kalian ketika aku pertama kali tiba di sini. Remaja laki-laki itu menjawab sambil tersenyum seolah-olah mengingat kenangan yang sangat indah. Jangan khawatir, Luffy dan para Wyvern tidak akan menyakiti kita. Sarungkan senjata kalian dan biarkan aku yang bicara. Tak seorang pun dari kalian boleh memprovokasi mereka. Tentu saja, jika kalian ingin mati, silakan saja. Semua orang melirik Paul seolah menunggunya memberi perintah. Paul ragu sejenak sebelum mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Dia memberi isyarat agar semua orang melakukan hal yang sama dan semua orang mengikutinya. Apa kalian yakin akan baik-baik saja? Paul bertanya untuk memastikan. Begitu kita berada dalam jangkauan Wyvern itu, tak seorang pun dari kita bisa berlari lebih cepat dari mereka. Semuanya akan baik-baik saja, jawab remaja laki-laki itu sambil menepuk dadanya. Serahkan saja semuanya padaku. Remaja laki-laki itu memimpin dan semua orang mengikutinya dari belakang. Para Wyvern sudah lama memperhatikan sekelompok remaja dari jauh, tetapi mereka mengabaikannya. Setelah tinggal di Lon begitu lama, mereka sudah terbiasa melihat orang. Mereka tidak akan menyerang siapapun secara acak kecuali mereka merasa bahwa mereka adalah ancaman bagi penduduk kota. Luffy berdiri dan mengamati rombongan prajurit muda yang mendekat. Dia mengeluarkan raungan yang kuat sebagai peringatan untuk mencegah mereka mendekat. Kuda-kuda segera panik setelah mendengar raungan binatang milenium. Untungnya, para remaja itu sangat mampu dan berhasil mengendalikan kuda mereka sebelum mereka bisa lari ketakutan. Para Wyvern juga mulai mengelilingi para remaja itu. Mereka siap untuk menukik turun dan menyerang jika salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang aneh. Luffy, aku salah satu ksatria Sir William, teriak remaja laki-laki itu. Apakah dia ada di Lon? Hippogriff itu juga menjerit untuk memberitahu Luffy dan para Wyvern bahwa dia adalah sekutu. Setelah mendengar panggilan anak laki-laki itu dan Hippogriff, Luffy menggaruk kepalanya saat dia memberi isyarat kepada salah satu Wyvern yang berputar-putar di udara. Wyvern itu berteriak kembali dan terbang menuju kota. Beberapa menit kemudian, Matthew, Leah, dan Celine melangkah keluar dari gerbang Lon. Ironisnya, putra mahkota Alaric dan Putri Ayla juga datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka tidak punya kegiatan apapun di Lon, jadi perubahan mendadak dalam rutinitas itu langsung menarik perhatian mereka. Ketika para Wyvern berteriak dan menuju keluar kota, mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi, jadi mereka segera keluar untuk menyelidiki. Paul segera mengenali putra mahkotanya dan meneriakkan slogan kerajaan mereka. Biarkan matahari Zelan selalu bersinar terang. Teriak Paul. Biarkan matahari Zelan selalu bersinar terang. Teriak para remaja serempak untuk memuji putra mahkota mereka. Di dinasti Zelan, mereka menyebut raja mereka sebagai matahari. Paul, teriak Pangeran Alaric kegirangan saat dia berlari menuju pengikut setianya. Ia merasa sangat bersalah karena meninggalkannya selama pelarian mereka dari ibu kota. Senang melihat Anda selamat, Yang Mulia. Paul turun dari kudanya dan berlutut di depan Pangeran Alaric. Para remaja lainnya juga turun dan berlutut. Beberapa dari mereka menangis. Akhirnya, mereka telah menemukan putra mahkota mereka. Ia adalah pilar pendukung terakhir mereka setelah pemimpin mereka, Arslan, tetap tinggal untuk membiarkan mereka semua melarikan diri setelah dipersatukan kembali. Pangeran Alaric bertanya kepada Matthew dan Leah,
apakah para penyintas kerajaannya dapat tinggal di kota Lon. Para remaja itu sangat terkejut menemukan seorang dewasa yang tidak terpengaruh oleh kutukan dan tidak berubah menjadi patung kristal. Selin saat ini mengenakan kerudung, jadi tidak ada dari mereka yang dapat melihat wajahnya. Dia hanya berdiri di samping dan mendengarkan pembicaraan Pangeran Alaric dan Matthew. Dia telah mengamati para remaja yang telah tiba di depan pintu mereka dan merasakan bahwa mereka semua berada di peringkat emas. Meskipun ini bukan hal yang istimewa bagi para peri, bagi manusia, ini merupakan pencapaian yang luar biasa untuk usia mereka. Sayang sekali mereka masih kalah dibandingkan dengan para pejuang muda ras peri, pikir Selin. Meskipun dia seorang peri, dia dengan senang hati akan mematahkan leher peri manapun yang berani mengarahkan senjata mereka padanya. Selin tidak mencintai rasnya dan hanya ada segelintir peri yang benar-benar dia pedulikan. Bagaimana dengan yang lainnya? Mereka semua bisa terbakar di neraka. Tentu saja mereka dipersilakan untuk tinggal, kata Matthew sambil tersenyum. Mereka bisa tinggal selama yang mereka mau. Terima kasih, jawab Pangeran Alaric. Ia kemudian membawa Paul dan pasukannya yang terdiri dari remaja laki-laki dan perempuan ke tempat tinggal sementara mereka. Lon masih memiliki rumah yang belum dihuni, dan membiarkan beberapa ratus anak tinggal bukanlah masalah besar. Sementara Pangeran Alaric mendapatkan informasi dari Paul dan para penyintas kerajaannya, Matthew, Leah, dan Selin kembali ke kediaman Ainsworth untuk membahas tindakan mereka selanjutnya. Apakah Anda yakin semuanya akan baik-baik saja? Tanya Leah. Saya tahu mereka adalah orang-orang Pangeran Alaric, tetapi mereka mungkin punya pikiran lain jika mereka menghabiskan beberapa hari di sini. Matthew memegang tangan istrinya dan menatapnya dengan seringai jahat. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya tidak khawatir. Selain itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji karakter putra mahkota. Beberapa hari akan cukup untuk melihat seperti apa sifat aslinya. Selin tersenyum dari balik kerudung yang menutupi wajahnya. Dia tidak sering berinteraksi dengan Matthew, tetapi dia menyetujui cara berpikir Matthew. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Selin merenung sambil memikirkan James dan William. James adalah bajingan yang oportunis. William pun sama. Matthew bagaikan malaikat jika dibandingkan dengan mereka berdua, tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa licik. Sebagai calon Lord of Lon, Matthew telah dilatih untuk menjadi hakim yang baik terhadap orang lain. Namun, bahkan dengan pengetahuannya, dia masih tidak dapat melihat apa tujuan Pangeran Alaric. Tentu saja, dia mengerti bahwa putra mahkota ingin membebaskan dinastinya, tetapi hal itu tidak mungkin pada saat ini. Matthew ingin tahu apa yang akan dilakukan sepupu jauh mereka jika dia memperoleh cukup tenaga untuk membentuk pasukan pribadi kecil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Jadi, Arslan tertinggal, Pangeran Alaric mendesah. Ini sangat disayangkan. Aku hanya berdoa agar dia tidak terbunuh. Itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan kita. Paul dan para remaja lainnya menundukkan kepala karena malu. Mereka tahu bahwa jika Arslan tidak menahan musuh, mereka mungkin sudah ditangkap atau lebih buruk lagi, mati. Jangan khawatir, kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, kata Pangeran Alaric. Kita hanya perlu menunggu kesempatan yang tepat. Untuk saat ini, beristirahatlah di sini Dillon. Anda aman di sini. Paul ragu sejenak sebelum menyuarakan pikirannya dengan lantang. Yang mulia, apa yang terjadi dengan kota ini? Paul bertanya, mengapa mereka memiliki binatang milenium sebagai penjaga gerbang mereka dan juga Wyvern yang berpatroli di langit? Dari apa yang kulihat, tidak ada yang istimewa tentang kota ini. Bisakah kau memberiku pencerahan? Para remaja lainnya juga berpikiran sama, tetapi mereka terlalu malu untuk menanyakan pertanyaan ini kepada putra mahkota mereka. Untungnya, Paul yang mengambil inisiatif. Mereka semua menunggu pangeran mereka untuk memberitahu mereka mengapa kota ini dilindungi oleh begitu banyak binatang buas yang kuat. Pangeran Alaric tersenyum saat melihat orang-orangnya. Terus terang, dia juga memiliki pertanyaan yang sama ketika dia tiba di Lon. Hanya setelah menghabiskan beberapa hari di dalam kota yang kasar dan tenang ini di pedesaan, dia mengerti mengapa tempat ini istimewa. Penguasa kota ini sebelumnya adalah Tuan James von Ainsworth, Pangeran Alaric menyeringai. Apakah ada di antara kalian yang mengenalnya? Paul mengerutkan kening. Nama itu terdengar familiar, dan dia yakin dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Para remaja lainnya juga sependapat dengannya. Entah mengapa, mereka merasa harus tahu siapa James,
tetapi mereka tidak dapat mengingat mengapa dia familiar. Ah, gadis cantik, Arya, yang sekarang menjadi orang kedua Paul, berseru ketika dia mengingat siapa James. Lord James, barbarian tak terkalahkan yang menantang semua orang yang ingin menikahi Lady Ersa bertahun-tahun yang lalu. Mata Arya membelalak kaget. Ye yang mulia, apakah Anda mengacu pada Lord James von Ainsworth itu? Pangeran Alaric mengangguk. Anda benar, Nona Arya. Pengawas kota ini sebelumnya tidak lain adalah Lord James yang menjungkir balikkan bangsawan Zealand karena keinginannya untuk menikahi Lady Ersa. Sekarang setelah identitas James terungkap, para remaja itu mengingat cerita yang diceritakan oleh orang tua mereka tentang barbarian bajingan yang mencuri permata kerajaan mereka. James adalah tokoh legendaris di dinasti Zealand karena dialah satu-satunya yang berhasil memenangkan hati penyihir abadi, yang merupakan anggota keluarga Aoife dan salah satu keluarga penjaga kerajaan mereka. Remaja yang kau lihat tadi, Sir Matthew, adalah cucunya, kata Pangeran Alaric. Dia adalah penguasa Lon saat ini. Namun, bukan itu alasan kota ini istimewa. Putri Ayla yang mendengarkan dari samping mengepalkan kedua tangannya. Bayangan half-elf tampan yang telah bertarung tanpa rasa takut di puncak kavaleri melintas di depan matanya. Bayangan William telah terukir di dalam benaknya karena ada saat ketika dia berharap bahwa orang yang diperjuangkan William adalah dirinya, bukan Brianna, yang dianggap sebagai putri di suku utara. Orang yang sedang kubicarakan saat ini tidak ada di Lon, kata Pangeran Alaric lembut. Namun, aku percaya bahwa jika kita ingin merebut kembali dinasti kita dari para peri, orang yang akan membawa kita menuju kemenangan tidak lain adalah dia. Mayoritas remaja yang telah mendengar kata-kata putra mahkota mereka cukup ragu. Tidak seorang pun dari mereka percaya bahwa satu orang dapat melawan para peri dan membantu mereka merebut kembali dinasti mereka. Pangeran Alaric tahu bahwa mereka sedang berpikir. Ia pasti akan berpikir sama jika saja ia tidak melihat sendiri apa yang dilakukan William. Ras Minotaur adalah pelindung dinasti Zealand. Tidak mudah untuk membuat mereka tunduk pada satu orang saja, karena mereka sangat keras kepala dan tidak mau tunduk pada siapapun. Namun, William mampu melakukannya. Bahkan Ercitu, prajurit agung yang berada di urutan kedua setelah kedua putra Raja Minos, telah bersumpah setia kepadanya. Hal ini sangat mengejutkan Pangeran Alaric. Di masa lalu, Pangeran Alaric telah meminta Ercitu untuk menjadi sahabat binatangnya, tetapi yang terakhir menolak. Sapi putih raksasa mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan tunduk pada manusia fana manapun dan hanya akan tunduk pada penguasanya, Raja Minos. Inilah sebabnya mengapa Pangeran Alaric merasa sulit untuk percaya bahwa binatang milenium dan bawahannya telah bersumpah setia kepada William, yang bahkan bukan warga dinasti mereka. Dengarkan baik-baik dan ingat namanya, kata Pangeran Alaric dengan ekspresi serius. Satu-satunya orang yang mungkin mampu menciptakan keajaiban dan mengusir penjajah asing dari benua selatan. Namanya adalah William von Ainsworth. Aku, William bersin dan seketika Kualihin yang mulai bergetar. Oh, Vic. William buru-buru berteleportasi ke dalam Dungeon Atlantis sebelum melemparkan isi Kualihin yang ke pasukan Shokoi yang dapat ditemukan di lantai ketujuh Dungeon Atlantis. Manusia ikan berwarna-warni, yang tingginya 1 meter dan membawa tombak kecil, berubah menjadi genangan lendir saat tubuh mereka meleleh dalam asam hijau. William melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram saat awan asap hijau menghilang dari titik benturan. Kurang dari memperoleh poin XP, 1.500 lebih besar dari. Hampir saja, pikir William sambil menepuk dadanya. Sistem telah secara otomatis mengganti kelas pekerjaannya menjadi penyihir angin sehingga poin pengalaman tidak akan terbuang sia-sia. Kelas pekerjaan alkemis dan pandai besi tidak memperoleh pengalaman dari membunuh monster. Mereka hanya tumbuh lebih kuat dengan membuat dan meramu. William saat ini sedang bereksperimen dengan cara membuat asam kuat yang dapat melelehkan logam langka. Meskipun ia tidak bermaksud menciptakan asam yang cukup kuat untuk melelehkan adamantium, ia berencana untuk menciptakan sesuatu yang mendekati itu. Saat ini, persenjataan utama Rainbow Bird adalah Magic Missile Lollipops. Setelah William meningkatkan kelas pekerjaan utamanya, dan menambahkan 2 anggota kefamiliannya, King Chespis telah membuka kemampuan baru yang menguntungkan King's Legion-nya. Itu tidak lain adalah kemampuan equip. Kemampuan macam apa ini? Seperti namanya, itu memungkinkan kawanan William, dan King's Legion, untuk melengkapi diri mereka dengan barang-barang. Mereka juga dapat menyimpan barang-barang ini di tempat khusus milik mereka. Saat ini,
Semua anggota Williams Legion dapat melengkapi 3 barang. Setiap barang tidak boleh melebihi panjang dan lebar 5 meter. Ini adalah anugerah besar bagi pasukan pribadi William karena ini memungkinkan mereka untuk membawa senjata, amunisi, dan barang-barang lain-lain di penyimpanan pribadi mereka sendiri. Penyimpanan pribadi ini dapat dipanggil sesuka hati, kapan saja, di mana saja, yang menjadikannya kemampuan yang sangat berguna. Setelah mempelajari fitur baru ini, William berpikir untuk memberikan beberapa bom asam kepada Angry Bird yang berpotensi memusnahkan sekelompok orang dengan menggunakan asam yang kuat, bahkan jika mereka mengenakan baju besi. Kelas pekerjaan alkemis William saat ini adalah level 10 dan dia hanya dapat meningkatkannya dengan melakukan alkimia. Dia juga tidak memiliki bahan apapun untuk bom asam yang ada dalam pikirannya, jadi dia hanya melemparkan beberapa barang ke dalam kuali dan melihat apa yang menempel. Bahan utama untuk bom asam adalah permen lollipop hijau milik William. Karena dia tidak tahu apa yang harus digunakan untuk memperkuat efek permen lollipop asam, Half-Elf itu memutuskan untuk membeli beberapa galon asam dari Gut Shop. Asam yang dibeli William adalah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Asam hidroyodik, asam hidrobromat, asam perklorat asam, hidroklorida asam, sulfat asam, petoluenasulfonat asam, nitrat, asam klorida. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin dewa, 692. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ini adalah beberapa asam yang berasal dari dunia William. 10 galon setiap asam hanya berharga 1 poin dewa. Karena ia dapat membelinya dengan harga murah, anak laki-laki berambut merah itu membeli 10 galon setiap jenis asam untuk membantu eksperimennya. Karena William tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, ia memutuskan untuk mencampur semuanya dan melihat apa yang akan terjadi. 200 ml asam hidroyodik, asam hidrobromik, asam perklorat, asam hidroklorida, asam sulfat, asam petoluenasulfonat, asam nitrat, asam klorida ditambah lollipop cukup untuk menghabisi sekelompok Shockwaves, tetapi terlalu tidak stabil. Catatan penulis, ml adalah mililiter, 1000 ml setara dengan 1 liter. William mengusap dagunya saat melihat genangan lendir di depannya. Shockwaves adalah humanoid tipe ikan yang menghuni lantai ke-6 dan ke-7 Dungeon. Ini adalah lantai terakhir yang ditaklukkan pasukan William. Menurut sistem, ada bos setiap 5 lantai Dungeon, jadi Legiun William bekerja keras untuk menemukan jalan yang akan membawa mereka ke lantai bawah. ST, Ashe, Wendy, Ian, Dev, dan Conrad juga bergabung dengan tim ekspedisi untuk melatih diri menghadapi pertempuran mendatang. Karena Dev dan Conrad adalah bagian dari Legiun Raja William, mereka sekarang juga dapat memperoleh poin pengalaman untuk memperkuat diri mereka dengan lebih cepat. Kedua remaja itu tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka, tetapi entah bagaimana mereka dapat merasakan bahwa tubuh dan teknik mereka semakin kuat dengan setiap monster yang mereka bunuh. Sayangnya, ST dan Isaac tidak dapat memperoleh kemampuan ini untuk dapat memperoleh manfaat dari poin pengalaman. William menyelesaikan masalah ini dengan memberi mereka beberapa inti binatang kelas tinggi untuk membantu mereka meningkatkan peringkat setelah bertarung di dalam ruang bawah tanah sepuasnya. Meskipun mereka tertinggal oleh yang lain, ST dan Isaac tidak merasa terganggu oleh hal itu. Tentu saja mereka sedikit iri. Namun, mengetahui bahwa rekan seperjuangan mereka semakin kuat juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Haruskah aku mengurangi jumlah setiap asam, atau haruskah aku menggunakan 2 hingga 3 jenis asam sekaligus? William bergumam sambil menyodok genangan asam di tanah dengan tongkat. Shokoi adalah monster kelas D rendah dan tidak memakai baju besi, jadi aku tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. William menyipitkan matanya. Asam lili tidak bisa melelehkan baja, tetapi jika aku memadatkan 20 lollipop menjadi 1, mereka pasti bisa melakukannya. Namun, aku hanya bisa membuat beberapa lollipop jika aku menggunakan cara ini. Itu tidak cukup untuk memperlengkapi Angry Bird. William begitu tenggelam dalam pikirannya sehingga dia tidak menyadari bahwa seseorang telah mendekatinya dari belakang. Sepasang tangan yang lembut dan halus menutupi matanya dan nada menggoda berbisik di telinganya. Tebak siapa? William menyeringai dalam hati saat dia memutuskan untuk bermain bersama kekasihnya. Aku ingin tahu siapa ini. Berdasarkan seberapa lembut tangannya, aku yakin itu bukan milik Wendy, kata William seolah-olah dia benar-benar menilai sepasang tangan yang menghalangi pandangannya.
Tangannya sangat kasar dan bahkan bisa digunakan sebagai sikat untuk mencuci pakaian. Sepasang tangan ini jelas bukan miliknya. Sebuah dengusan terdengar di telinga William sebelum sepasang tangan yang menghalangi matanya menghilang. Namun, tangan-tangan itu langsung menuju telinga half-elf dan menariknya ke samping. Astaga, aku hanya bercanda. William buru-buru memegang tangan yang menarik telinganya. Tangan yang begitu halus dan indah, bagaimana mungkin tangan itu bisa digunakan sebagai sikat untuk mencuci pakaian? Aku yakin tangan itu milik wanita tercantik di benua selatan. Tidak lain adalah istri pertamaku, Wendy Sy Armstrong, yang akan segera dipanggil Wendy von Ainsworth. Wendy akhirnya melepaskan telinga William dan menyilangkan tangan di dadanya. Dia menatap pacarnya yang sedang mengusap telinganya dan menatapnya dengan wajah penuh ketidakadilan. Will, aku ingin bertanya padamu, kata Wendy dengan ekspresi serius. William menyadari keseriusan dalam tatapan Wendy sehingga dia memutuskan untuk berhenti bercanda dan menatapnya dengan ekspresi tenang. Tanyakan, aku ingin mendengar jawaban yang jujur darimu. William mengangguk. Tenanglah, demi wajahku yang tampan, aku bersumpah akan memberimu jawaban yang jujur. Mendengar janji kekasihnya, Wendy berjalan menghampirinya dan memeluk tubuh William sambil menatap lurus ke matanya. Siapa yang paling kau cintai di antara kita bertiga? Tanya Wendy. Ashley, atau aku? Tentu saja aku paling mencintaimu, jawab William dengan cepat. Bagaimanapun, kau adalah istri pertamaku. Wendy merasa lega karena dia bisa melihat keseriusan di mata William. Dia kemudian menyandarkan kepalanya di bahu William dan tersenyum manis. Pada saat itulah dua burung pelangi berputar-putar di atas kepala mereka. Tiba-tiba, dua suara yang familiar terdengar di telinga mereka. Will, siapa yang paling kamu cintai? Apakah Wendy, atau aku? Tanya si burung berwarna merah, menirukan suara Ashley yang sedang mabuk dengan sempurna. Tentu saja aku sangat mencintaimu, jawab burung berwarna biru, menirukan suara William dengan sempurna. Tubuh William menegang saat mendengar percakapan ini. Butiran keringat mulai terbentuk di dahinya saat dia mengutuk dua burung menyebalkan yang baru saja menjatuhkan bom di atas kepala mereka. Benarkah? Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tanya burung merah. Ya, jawab burung biru. Wendy terkikik saat dia melihat kedua burung di langit. Burung-burung itu sangat cantik, kata Wendy. Mereka bahkan bisa meniru suara. Apakah kau mengajari mereka untuk mengatakan hal-hal itu? Ya, jawab William. Aku mencoba mengajari mereka cara berbicara, jadi aku membuat mereka mengucapkan kalimat-kalimat ini. Menarik sekali. Benar. Tiba-tiba, Ashley, dan Ishak muncul di samping William dan Wendy. Jadi, disinilah kalian berdua berada, kata Kami baru saja menemukan jalan setapak yang mengarah ke lantai 8 dan kami berencana untuk menjelajahinya. Aku datang untuk mencari Wendy, tetapi aku tidak menyangka kau juga akan ada di sini, Will. William mengacungkan jempol dalam hatinya kepada karena waktu yang tepat. Dengan ini, dia akan mampu melepaskan diri dari kekacauan ini. Namun kemudian, kedua burung pelangi menaikkan volume suara mereka saat mereka berputar mengelilingi Ashley, dan Ishak. Will, aku ingin bertanya padamu, kata burung berwarna biru menggunakan suara Wendy. Tanyakan, kata burung berwarna merah menggunakan suara William yang lembut. Aku ingin mendengar jawaban yang jujur darimu. Tenanglah, demi wajah tampanku, aku akan memberimu jawaban yang jujur. Jika sebelumnya, hanya butiran keringat yang terbentuk di dahi William, kini, sungai mengalir deras. Wendy juga memiringkan kepalanya ke samping saat mendengar percakapan akrab kedua burung yang berputar di sekitar mereka. Siapa yang paling kau cintai di antara kita bertiga? Tanya burung biru. Ashley, atau aku? Tentu saja aku paling mencintaimu, jawab burung merah dalam sekejap. Bagaimanapun, kau adalah istri pertamaku. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, kedua burung itu terbang menjauh seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. William telah memanggil Stormcaller dan hendak melepaskan seni perang petir untuk menghapus kedua pembuat onar itu dari muka Dungeon. Bajingan, setelah semua yang kulakukan untuk kalian berdua, William menggertakkan giginya karena marah saat petir berputar di sekitar tubuh Stormcaller. Seni perang Dewa Petir. Will, apa yang kau lakukan? Tatapan dingin Wendy membuat William benar-benar berhenti melanjutkan serangannya. Wendy,
Aku hanya melatih kemampuanku dengan membunuh 2 burung bodoh. Maksudku, melatih teknikku dengan menggunakan kedua burung itu sebagai targetku, jawab William. Lebih baik menyerang target yang bergerak, bukan begitu. Memem, ini benar. Wendy menganggukkan kepalanya. Namun, aku ingin kau menjawab pertanyaanku terlebih dahulu. Aku juga punya pertanyaan, kata Asya sambil menggenggam erat lengan kanan William dengan penuh kasih sayang. Kau akan menjawab pertanyaanku ini, iya. Aku juga, kata ST sambil berjalan ke arah William dengan tatapan, lebih baik kau mengaku atau kau akan menyesalinya. Wendy telah mencengkeram lengan kiri William dengan cengkeraman kuat yang tidak akan kalah dari kuncian lengan wujud Valkyrie-nya. Isaac, yang berdiri di samping, membalikkan badannya ke arah mereka berempat dan menatap langit. Beristirahatlah dengan tenang, kata Isaac dalam hati. Dia tahu bahwa darah akan tumpah dan dia tidak berniat mencegahnya terjadi. Gadis-gadis, dengarkan aku, kata William dengan wajah penuh kebenaran. Ini hanya kesalahpahaman. Izinkan aku memberi kalian bertiga penjelasan yang tepat. Hari itu, teriakan keras terdengar di lantai 7 Dungeon Atlantis. Suara itu mirip dengan suara babi yang disembelih dan terdengar di seluruh Dungeon, sehingga semua orang bisa mendengarnya. Kawanan William, Legion, serta Dave dan Conrad, mendengar jeritan terakhir William. Sama seperti Isaac, mereka menyalakan lilin di hati mereka dan berdoa untuk half-elf yang saat itu sedang dibunuh oleh 3 wanita cantik di sisinya, berhenti. Siapa yang ada di sana? Teriak seorang pengawal peri saat ia menghentikan sosok berjubah memasuki gerbang kota. 3 pengawal lainnya, yang saat ini menjaga satu-satunya gerbang yang terbuka menuju ibu kota, Briar Glen, mengepung sosok berjubah itu, mengacungkan senjata mereka. Alih-alih menjawab, sosok berjubah itu mengeluarkan sebuah lencana yang membuat ekspresi keempat pengawal itu menegang. Saya datang untuk menemui putri, kata sebuah suara yang terdengar lembut. Minggir dan biarkan saya lewat. Keempat pengawal peri itu saling melirik sebelum menyarungkan senjata. Mereka minggir dan membiarkan sosok berjubah itu memasuki gerbang kota tanpa perlawanan. Setelah orang tak dikenal itu menghilang dari pandangan, keempat pengawal itu kembali menjalankan tugas mereka. Mereka bahkan tidak berbicara di antara mereka sendiri tentang kemunculan sosok berjubah itu dan memperlakukan situasi itu seolah-olah orang itu hanyalah khayalan mereka. Sepanjang jalan, sosok berkerudung itu menemui beberapa pertanyaan dari pengawal peri, tetapi hal yang sama terjadi. Tak seorang pun menghalangi jalannya dan membiarkan orang itu lewat. Akhirnya, sosok berjubah itu tiba di sayap kanan istana tempat sang putri tinggal. Berhenti, ini kamar sang putri. 4 pelayan kerajaan menghalangi pintu kamar kerajaan. Mereka adalah bagian dari pengawal pribadi keluarga kerajaan yang telah menemani Putri Eowyn ke benua selatan. Mereka hanya menjawab perintah keluarga kerajaan. Bahkan Elandor tidak bisa memerintah mereka sesuka hatinya. Sekali lagi, sosok berjubah itu menunjukkan lambangnya yang membuat para pengawal kerajaan saling bertukar pandang. Mereka tahu apa arti lambang itu, tetapi mereka masih ragu apakah akan mengizinkan orang asing itu memasuki kamar sang putri. Silakan, tunggu di sini, kata kepala pengawal. Saya akan memberitahu putri terlebih dahulu. Sosok berkerudung itu mengangguk tanda mengerti. Orang itu tahu bahwa kepala pengawal sudah berkompromi, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan kepala pengawal memberi isyarat agar sosok berjubah itu masuk. Sang putri duduk di sofa ruang tamu, dilayani oleh 4 pelayan. Saat melihat kedatangan tamu, ia melambaikan tangan untuk memberi mereka privasi. Meskipun mereka enggan pergi, para pelayan meninggalkan ruangan sesuai keinginan sang putri. Ketika hanya ada mereka berdua, Putri Eowyn mempersilakan tamunya untuk duduk dan tamunya mengangguk tanda setuju. Mengapa Anda tidak melepaskan jubah itu? Tanya Eowyn. Hanya ada kita berdua, jadi tidak perlu bersikap hati-hati. Anda benar, jawab sosok berjubah itu dan melepaskan jubah yang menutupi tubuhnya. Seorang anak laki-laki yang tampak cantik muncul di hadapan Putri Eowyn dan sang anak laki-laki secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya. Anak laki-laki itu mengucapkan terima kasih dan meminum teh yang telah dihidangkan sendiri oleh sang putri. Setelah menghabiskan setengahnya, ia meletakkan cangkir teh itu kembali ke atas meja dan menatap sang putri yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di benua selatan, senior, kata Putri Eowyn.
Apakah mungkin kau di sini untuk menjalankan misi atas nama Sang Santa? Bagaimana aku harus memanggilmu? Panggil saja aku Kenneth, jawab Kenneth. Aku di sini atas nama keluargaku. Namun, Sang Santa juga menyetujui kehadiranku di sini. Kenneth, Putri Eowyn terkekeh. Siapa yang memikirkan nama itu? Apakah mungkin guru yang memberimu nama itu? Kenneth mengangguk. Ia berkata bahwa itu adalah nama yang bagus dan akan berguna bagiku selama aku tinggal di benua selatan. Apakah Lady Arwen juga meramalkan bahwa ini akan terjadi? Tidak, alasanku datang ke sini adalah untuk mengamati seseorang. Putri Eowyn mengangkat sebelah alisnya. Sang Santa dari Pohon Dunia, Lady Arwen, hanya memiliki 2 murid. Yang satu adalah Putri Peri, yang satunya lagi adalah Kenneth. Keduanya sangat dihormati di benua bulan perak karena mereka adalah satu-satunya 2 orang yang telah diterima oleh Sang Santa sebagai muridnya. Lambang yang ditunjukkan Kenneth kepada pengawal peri adalah lambang Sang Santa. Kewenangannya setara dengan kewenangan Raja Peri dan sangat sedikit orang yang berani menentang perintahnya. Bahkan para leluhur klan peri kuno pun berhati-hati untuk menentangnya. Mereka takut seluruh garis keturunan mereka akan dikutuk dan kehilangan berkat Pohon Dunia jika mereka melakukannya. Orang ini pasti sangat istimewa sehingga klanmu secara pribadi memerintahkanmu untuk mengawasinya, kata Putri Eowyn dengan rasa ingin tahu yang tulus. Apakah mungkin kau bisa memberitahuku identitas orang ini? Kenneth mengangguk. Sebenarnya, alasanku datang ke sini adalah untuk meminta bantuanmu. Dengan keadaan seperti ini, sudah dekat sekali dia dan pasukan elf akan berhadapan. Putri Eowyn mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi jika murid seniornya datang untuk berbicara dengannya secara pribadi tentang masalah ini, itu berarti orang yang diawasi Kenneth adalah orang yang sangat penting. Siapa? Kau juga mengenalnya. Dia tidak lain adalah putra tunggal guru. Ekspresi Putri Eowyn langsung menjadi serius. Tentu saja, dia telah mendengar tentang putra gurunya. Half-elf yang lahir di antara saintes dari Pohon Dunia dan pahlawan manusia yang telah mempertahankan benua bulan perak dari invasi ras iblis. Sang putri sudah lama ingin bertemu dengan putra tunggal gurunya, karena dia penasaran seperti apa putra dari 2 tokoh paling legendaris di benua bulan perak itu. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentangnya? Tanya Putri Eowyn. Kenneth tersenyum saat mengingat sikap William yang narsis dan arogan. Ia tidak melihatnya sejak William meninggalkan akademi untuk berpartisipasi dalam pertahanan kerajaan Helland di benteng Ravenloft. Bocah yang tampak lembut itu merasa sedih saat mengetahui bahwa William saat ini sedang koma, karena cedera spiritual yang dialaminya selama invasi ras iblis di akademi kerajaan. Dia orang yang sangat menarik, kata Kenneth sambil menatap sang putri dengan tatapan lembut. Dia memiliki mata guru dan cukup tampan. Dia terkadang bisa bersikap arogan dan narsis, tetapi jika seseorang dapat melihat melewati sifat-sifat menyebalkan ini, mereka akan menganggapnya sebagai orang yang sangat menawan. Hati-hati, putri. Jika kau memberinya sedikit saja, dia akan dengan tidak tahu malu mengambil 1 mil. Putri Eowyn terkekeh. Itu tidak terdengar heroik. Dari caramu menggambarkannya, dia lebih seperti bandit. Juga, berhentilah memanggilku putri. Kau membuatnya tampak seperti kita berdua tidak dekat. Kenneth mendesah sambil meminum sisa teh di cangkirnya sebelum menaruhnya kembali di atas meja. Putri Eowyn tersenyum dan mengisi ulang cangkir seniornya sebelum melanjutkan percakapan mereka. Kau bilang tadi bahwa dia dan ras kita pada akhirnya akan berhadapan, kenapa? Tanya Putri Eowyn. Sebagai putra sang wanita suci, tidak ada satupun prajurit kita yang berani menyakitinya. Kenneth mengangguk. Seperti yang kau katakan, bagaimanapun, tidak semua orang memandangnya dengan hormat. Meskipun nyawanya akan diselamatkan, kerajaan Hellandnya tidak akan diperlakukan sama. Itulah sebabnya pertempuran melawannya tidak dapat dihindari. Petik 2. Tentu saja kau bercanda, Putri Eowyn membalas. Apa yang dapat dilakukan satu orang untuk melawan pasukan peri kita yang kuat? Tentu saja, kita juga dapat mencapai kompromi dan menjadikannya bupati kerajaan Helland, tetapi kerajaan itu akan berada di bawah kekuasaan peri. Ini tidak dapat dinegosiasikan. Kenneth mengambil teh di atas meja dan menyesapnya. Ia kemudian menatap Putri Eowyn dan mendesah dalam hatinya. Putri, aku merasakan hal yang sama sepertimu, jawab Kenneth. Seseorang tidak dapat melakukan apapun terhadap pasukan peri. Namun, aku punya firasat bahwa dia akan mengejutkan kita berdua. Senior, kau terlalu banyak berpikir.
Putri Eowyn berkata dengan ekspresi serius. Tidak seorang pun dapat melawan kekuatan pasukan peri kita. Kenneth tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa melanjutkan pembicaraan ini tidak ada gunanya. Meski begitu, dia tidak dapat menghilangkan perasaan mengganggu di dalam kepalanya bahwa pertempuran dengan William hanya akan berakhir dengan kehancuran bersama. Bocah yang tampak lembut itu telah bersama William cukup lama. Keduanya berbagi pertempuran yang mengancam jiwa bersama-sama, tetapi setiap kali itu terjadi, Half-Elf akan selalu menang. Kenneth tidak mau mengakuinya, tetapi setiap kali dia bersama William, dia merasa tak terkalahkan. Seolah-olah tidak peduli siapa yang mereka hadapi, bahkan jika lawannya jauh lebih kuat dari mereka, mereka akan selalu muncul sebagai pemenang. Perasaan ini membuat Kenneth sangat bimbang karena dia tidak ingin ada yang terluka pada bocah itu, tetapi dia tetap setia pada ras elf. Dia hanya berharap bahwa dengan perlindungan Eowyn, half-elf yang narsis itu tidak akan terluka saat Elandor dan para elf prodigi lainnya menyerbu kerajaan Helan untuk melanjutkan penaklukan mereka atas tanah manusia. Senior, mengapa Anda tidak tinggal sedikit lebih lama? Kata Putri Eowyn. Kenneth menggelengkan kepalanya. Saya khawatir tentang dia, jadi saya akan kembali ke kerajaan Helan untuk mencari keberadaannya. Saya hanya datang ke sini untuk memberitahu Anda tentang keberadaannya sehingga ketika Anda bertemu dengannya di medan perang, Anda akan mencegah para peri menyakitinya. Saya berjanji akan melakukan segala daya saya untuk melindungi hidupnya. Bagaimanapun, dia adalah putra satu-satunya guru. Bagus, saya bisa tenang mengetahui bahwa Anda akan mengawasinya. Tetaplah aman, Eowyn. Mari kita bertemu lagi saat takdir menghendakinya. Kenneth melambaikan tangannya dan sebuah lingkaran sihir muncul di tanah di sampingnya. Seekor rubah hitam setinggi 3 meter dengan 4 ekor muncul di sampingnya. Di dahinya ada bulan sabit perak yang bersinar redup. Ayo pergi, Luna, kata Kenneth setelah dia menaiki sahabat binatangnya. Ke kerajaan Helan, rubah hitam menganggukkan kepalanya dan mulai melayang di udara. Tak lama kemudian, ia terbang ke langit dan menuju kerajaan Helan. Putri Eowyn mendesah saat si rubah hitam terbang menghilang dari pandangannya. Kisah yang diceritakan Kenneth tentang putra gurunya seperti kisah-kisah dalam dongeng tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis yang tertimpa masalah dari tangan tiran jahat. Itu membuatnya teringat kisah pahlawan manusia yang melindungi tanah mereka dari invasi ras iblis. Ia tak mampu menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang akan dirasakan bocah itu jika ras peri menyerbu kerajaannya. Apakah ia akan merasa dikhianati? Apakah ia akan merasa marah? Putri Eowyn tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bahkan, sekadar memikirkan untuk menghadapi William di medan perang membuatnya merasa bersalah. Guru, maafkan aku, tetapi aku tak berdaya menghentikan penaklukan tanah manusia ini. Putri Eowyn berduka dalam hatinya. Ia mencintai dan menghormati Lady Arwen, sama seperti ia mencintai dan menghormati ibunya sendiri. Itulah sebabnya dia merasa sangat bersalah saat memikirkan untuk menyerang kerajaan pahlawan yang menyelamatkan tanah mereka. Namun, dia hanyalah seorang pengamat. Orang yang mengambil keputusan operasi itu adalah Elandor. Ini adalah keinginan para leluhur klan peri yang ingin melawan tirani manusia. Tentu saja, tidak semua klan peri memiliki pemikiran ini. Fraksi lain tidak menyukai gagasan untuk menyerang tanah manusia, tetapi mereka diabaikan oleh para leluhur klan Saleh, Nasir, Rhys, dan Erawan. Keempat klan kuno ini telah membenci manusia selama ribuan tahun, dan merupakan yang paling vokal di antara yang lain dalam hal memiliki sikap agresif terhadap mereka yang bukan bagian dari ras mereka. Beberapa tetua menyebut mereka fanatik darah murni, mereka menganjurkan agar garis keturunan mereka dipertahankan dan tidak ternoda oleh darah kotor ras lain. Ekspedisi ini merupakan rahasia yang dijaga ketat oleh klan-klan ini. Akan tetapi, mereka tetap memutuskan untuk melibatkan keluarga kerajaan, sehingga Dewan Peri tidak akan menghukum mereka dengan berat atas penaklukan mereka yang tidak sah atas tanah manusia. Raja Peri dengan berat hati setuju untuk meminta putrinya, Putri Eowyn, menemani armada peri sebagai pengawasnya. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi sang putri untuk mengalami perang dan konsekuensi yang akan timbul karenanya. Jangan khawatir, Guru. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan keselamatannya, Putri Eowyn bersumpah. Aku juga akan membawanya kembali ke benua bulan perak, sehingga kalian berdua dapat bersatu kembali. Putri Eowyn telah melihat kesedihan di wajah Lady Arwen setiap kali saintes itu memandang pohon dunia.
Salah satu tujuan hidup Putri Peri adalah melakukan sesuatu untuk gurunya. Berpikir bahwa Lady Arwen akan senang dipersatukan kembali dengan putranya, tekad Putri Eowyn untuk membawa William kembali ke benua bulan perak semakin kuat. Dia dengan tulus percaya bahwa begitu William dan ibunya bersatu kembali, semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Lebih baik aku membicarakan masalah ini dengan Komandan Elandor, pikir Putri Eowyn. Apapun yang terjadi, anak guru harus diamankan dengan cara apapun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu di dinasti Anaesa, Permaisuri Sidoni duduk di singgasana sambil mendengarkan laporan para perwira pasukan Kraetor. Penaklukan dinasti Anaesa berjalan sangat lancar karena binatang pelindung secara pribadi membantu mereka mengusir para anggota organisasi. Suku Anaesa memiliki keyakinan penuh pada dewa pelindung mereka. Karena Ratu Semut telah mengakui Putri Sidoni sebagai penguasa baru mereka semua dengan enggan menerimanya. Pasukan Kraetor memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengadakan upacara penobatan agung untuk secara resmi mendeklarasikan Putri Sidoni sebagai permaisuri baru negeri itu. Saat para penyintas melihat permaisuri baru mereka semua langsung jatuh cinta padanya. Permaisuri Sidoni telah melepaskan kekuatan penuh pesonanya dan menjadikan warga yang berada di ibu kota sebagai bawahannya yang setia. Pangeran Jason melihat pemandangan ini dengan kagum. Meskipun dia dapat menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membuat warga tunduk, mereka masih akan menyimpan dendam di hati mereka. Namun, metode sepupunya sangat jitu, yang memungkinkan transisi wewenang yang lancar jatuh ke tangannya. Yang mulia, warga sangat senang karena mereka tidak lagi kekurangan makanan, salah satu menteri melaporkan. Kami mendapatkan gelombang relawan yang bersedia bergabung dalam upaya bantuan dan melakukan perjalanan ke pinggiran dinasti untuk membantu warga negara mereka. Selain itu, mereka dengan senang hati akan menyebarkan kebajikan yang mulia kepada rakyat yang masih belum memperoleh kesempatan untuk bersumpah setia kepada Anda. Permaisuri Sidoni menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas laporannya, Menteri. Saya harap semua orang akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada warga saya yang menderita kelaparan. Juga, pastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Saya mendengar dan mematuhi, Yang Mulia. Kami mendengar dan mematuhi, Yang Mulia. Permaisuri Sidoni menatap para pewaris bangsawan dinasti Anaesa dan tersenyum. Mereka semua telah sepenuhnya jatuh di bawah pesonanya. Bahkan para anggota keluarga kerajaan sekarang membungkuk padanya seolah-olah mereka hanyalah rakyat jelata di hadapan tuan mereka. Dua orang suci pedang dan satu penyihir agung-agung berdiri beberapa langkah dari singgasananya. Mereka adalah pengawal pribadinya yang telah diatur secara pribadi oleh Kaisar Leonidas sebelumnya. Ketiga pria ini juga kagum pada cucu kaisar mereka dan merasa bahwa rencana mereka untuk menguasai seluruh benua selatan berada dalam jangkauan mereka. Mereka tidak ragu dalam benak mereka bahwa di hadapan kecantikan, kecerdasan, dan pesona Permaisuri Sidoni, tidak ada pria atau wanita yang akan mampu menahan diri untuk berlutut dan menundukkan kepala mereka dalam ketundukan. Aku ingin tahu apa yang sedang Anda lakukan sekarang, Tuan William. Permaisuri Sidoni berpikir sambil tersenyum. Aku sangat berharap Anda memikirkanku dari waktu ke waktu. Kurang dari jangan khawatir, Sidoni. Beri waktu 1 atau 2 bulan dan Darling tidak akan punya pilihan selain memikirkan kita terus-menerus. Untuk saat ini, Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Lebih besar dari, tentu saja, Permaisuri Sidoni tersenyum manis. Semua adil dalam cinta dan perang. Morgana menyeringai dari dalam minscape mereka bersama. Rencana yang telah mereka buat bersama untuk pangeran tercinta mereka saat ini sedang berjalan. Keduanya menantikan pilihan yang akan diambil William. Pilihan di mana jutaan nyawa dipertaruhkan. William menyibukkan diri dengan menggunakan beberapa job class seperti blacksmith, alkemis, dan wind mage. Ketika dia tidak sedang membuat atau meramu sesuatu, dia akan bergabung dengan anggota Herd dan Legionnya untuk membersihkan Dungeon Monsters di Atlantis. Setiap kali dia berpartisipasi dalam pertempuran, William akan selalu menggunakan job kelas Wind Mage-nya karena ini adalah salah satu kelas kunci yang dibutuhkan untuk membuka job kelas Elemental Lord Prestige. Untuk membuka kelas ini, William harus memiliki 4 kelas Mage Fire, Wind, Earth, dan Water pada level maksimal. Wind Mage adalah salah satu kelas pertama yang dia peroleh bertahun-tahun yang lalu, tetapi tidak pernah menemukan kesempatan untuk menggunakannya. Setelah beberapa hari mengumpulkan poin pengalaman di dalam Dungeon,
William dan pasukannya tiba di Boss Room di lantai 10 Atlantis Dungeon. Half-elf itu menatap gerbang perak yang menandai pintu masuk ke Boss Room dengan cemberut. Mereka yang ingin melewati gerbang ini, ketahuilah bahwa hanya 6 orang yang boleh masuk pada satu waktu. Pesan itu tidak mengatakan apapun lebih dari itu. William tahu bahwa ia tidak bisa menganggap remeh peringatan itu, jadi ia memutuskan untuk memilih sendiri anggota yang akan menemaninya ke dalam ruangan. Hanya 6 orang yang diizinkan untuk menantang bos lantai ini, kata William kepada rekan-rekannya. Aku akan menjadi salah satu dari 6 orang yang masuk. Sisanya, aku akan ikut denganmu, kata Wendy. Aku juga, komentar Ashe. Aku juga akan pergi, ST menyatakan dengan berani. Kemanapun tuan muda dan saudara kembarku pergi, aku akan pergi, kata Isaac dengan tegas. Ella melangkah maju dan menganggukkan kepalanya. Ia juga ikut karena ia tidak akan membiarkan William jatuh ke dalam bahaya apapun. William menggaruk kepalanya karena rencananya untuk memilih siapa yang akan menemaninya telah gagal. Ia dapat melihat betapa bertekadnya kekasihnya untuk menemaninya ke medan perang, yang membuatnya merasa seperti hatinya digaruk oleh seekor anak kucing. Half-elf itu merenung sebentar sebelum menganggukkan kepalanya. Ia berasumsi bahwa karena mereka baru berada di lantai 10, ancaman dari bos Dungeon tidak akan setinggi itu. Selain itu, dia bisa memanggil kekuatan avatar heroiknya jika semuanya tiba-tiba menjadi kacau. Baiklah, William setuju. Kalian semua bisa menjelajahi lantai sebelumnya atau kembali ke Tousan Beast Domain. Aku akan memberitahu kalian semua jika terjadi kesalahan. Anggota kawanan dan Legiun William menganggukkan kepala sebagai tanda terima. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada William sehingga mereka tidak terlalu khawatir tentang pertempuran bos Dungeon. Mereka semua berpencar dan pergi melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Beberapa kembali ke Tousan Beast Domain, sementara yang lain kembali ke lantai lain untuk menaikkan peringkat mereka. William memperhatikan mereka pergi sebelum meletakkan kedua tangannya dengan kuat di gerbang perak yang akan membawa mereka ke Dungeon Boss di lantai 10 Atlantis. Petik 2. Apa kau serius? Mata William terbelalak kaget saat melihat pemandangan di depannya. Pasir putih dan laut biru berkilauan muncul di depan matanya. Beberapa pohon palem berdiri tidak jauh dari pantai, menciptakan surga tropis yang hanya dilihat William di majalah dan televisi. Sistem, apa kau yakin tidak ada monster di sini? Tanya William. Tidak ada monster bos. Kurang dari aku sudah selesai melakukan penyisiran terperinci di area sekitar dan tidak mendeteksi adanya kekuatan hidup yang kuat yang seharusnya dimiliki oleh monster bos. Hanya hewan air kecil seperti ikan, kepiting, kerang, bintang laut, dan beberapa makhluk tidak berbahaya lainnya yang ditemukan di dalam area ini. Kurang dari aku juga memeriksa catatan Dungeon lain dan sampai pada suatu kesimpulan. Ini mungkin yang disebut zona aman tempat para petualang dapat beristirahat selama ekspedisi Dungeon mereka. Lebih besar dari zona aman, William menggaruk kepalanya. Tentu saja, dia tahu apa itu zona aman. Dia hanya tidak menyangka akan menemukannya di dalam ruang bos yang diduga berada di dalam Dungeon dengan peringkat tinggi. Will, di mana bosnya? Tanya Wendy sambil mengamati sekelilingnya. Dia masih memegang senjatanya dengan kuat di tangannya dan kewaspadaannya masih terjaga. ST, Ashe, dan Isaac juga sama. Mereka semua melihat sekeliling dengan senjata mereka yang siap menyerang apapun yang akan menghadang mereka. Hanya Ella yang tampak tenang dalam situasi saat ini. Dia bahkan memiliki ekspresi puas yang langka di wajahnya saat dia menatap pantai yang indah di kejauhan. Tenanglah, kata William sambil menepuk bahu Wendy. Tidak ada monster boss di tempat ini. Ini adalah zona aman. Wendy memiringkan kepalanya dengan bingung. Ini zona aman. William mengangguk. Karena kita sudah di sini, mengapa kita tidak tinggal sebentar? Half-elf itu segera memberitahu anggota kawanan dan legiunnya bahwa mereka telah menemukan zona aman dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ia melakukan ini untuk memastikan tidak ada dari mereka yang khawatir jika ia tidak muncul selama beberapa jam. William memegang tangan Wendy dan membimbingnya ke pantai. Ella, ST, Ashe, dan Isaac mengikutinya dari belakang. Pasir di bawah kaki mereka sangat lembut, dan berjalan di atasnya terasa sangat nyaman. William setengah menyeret Wendy ke tepi air dan membiarkan ombak membasahi kaki mereka. Suhu airnya hangat namun terasa sangat menyegarkan. Pada saat itulah William tiba-tiba mendapat ide bagus saat ia menatap Wendy dan Ashe dengan senyum nakal di wajahnya.
Sistem, kita bisa membeli pakaian biasa, benar. Itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak poin dewa, kan? Kurang dari tergantung apa yang ingin Anda beli, tuan rumah. Pakaian tanpa sihir atau yang terbuat dari bahan biasa tidaklah mahal. Lebih besar dari, baiklah, bisakah Anda menghitung berapa banyak yang akan kita belanjakan untuk barang-barang ini? William membuat daftar barang yang akan dibeli dan sistem menggunakan toko dewa untuk memeriksa harganya. Kurang dari tuan rumah, harganya paling banyak hanya 2 poin dewa. Semuanya terbuat dari bahan biasa, tetapi kualitasnya cukup tinggi. Lebih besar dari, bagus, lakukan transaksi. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari. Semenit kemudian, William mengeluarkan beberapa kursi pantai dari cincin penyimpanannya dan menatanya di atas pasir putih, di bawah naungan pohon palem. Selanjutnya, ia mengeluarkan 2 bikini, satu biru, yang lainnya merah. Wendy, Ashe, tolong, pakai pakaian ini, kata William sambil menyerahkan bikini merah kepada Wendy, dan yang biru kepada Ashe. Di dunia Hestia, mereka juga memiliki apa yang disebut pakaian renang, tetapi masih menutupi sebagian besar tubuh seseorang. Pakaian yang diberikan William kepada mereka di sisi lain adalah, bukankah ini hanya pakaian dalam? Wendy tersipu, Ashe juga tersipu saat memegang pakaian yang diberikan William kepadanya. Dia sependapat dengan Wendy dan menatap William dengan tatapan mesum. Wendy, meskipun tampak seperti pakaian dalam, tetapi sebenarnya bukan, William mengoreksi. Ini disebut bikini dan orang-orang memakainya untuk berenang. Aku belum pernah melihat orang memakai ini saat berenang, Ashe langsung membalas perkataan William. Selain itu, pakaian ini terlalu memperlihatkan kulit. William ingin mengingatkan kekasihnya yang merupakan Putri Duyung itu bahwa dia hampir telanjang saat berwujud Putri Duyung. Hanya sisik biru samar yang menutupi dada Ashe saat dia berubah menjadi wujud aslinya. Butuh beberapa saat baginya untuk membujuk Wendy dan Ashe memakainya. Sedangkan untuk ST dan Ishak, William memberi mereka celana renang untuk dikenakan. Setelah mengenakan celana renangnya sendiri, William melirik keempat temannya yang tampak tidak nyaman dengan pakaian renang baru mereka. Half-elf itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam saat melihat Wendy mengenakan bikini merah, dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Dampak kecantikannya yang luar biasa dan warna merah bikini yang mencolok membuat William merasa bahwa ia membutuhkan ember dingin berisi es untuk mendinginkan dirinya. Setelah tersadar dari lamunannya, ia segera menulis ulasan bintang 5 dalam benaknya dan memberitahu sistem untuk mempostingnya di toko tempat ia membeli bikini tersebut. William sangat puas dengan ulasannya, dan cukup bersyukur bahwa kedua bikini itu hadir dalam warna yang berbeda. Bagaimana penampilanku? Tanya Wendy sambil menutupi dadanya dengan tangannya. Cantik, benar-benar cantik, kata William sambil menarik sipiran cantik yang pemalu itu ke dalam pelukannya. Kau tidak boleh memakai ini di tempat lain. Kau hanya boleh memakai ini saat hanya ada kita berdua. Kau mengerti? Jawab Wendy. Jauh di dalam hatinya, ia merasa senang karena ia dapat merasakan keinginan William untuk memonopoli dirinya. Pandangan William kemudian tertuju pada Ashe yang berjalan dengan percaya diri ke arahnya. Pesona Putri Duyung yang cantik itu sama merusaknya dengan pesona Wendy. Kedua gadis itu memiliki tubuh yang montok dan ramping karena mereka selalu berlatih. Anak laki-laki berambut merah itu memiliki seringai serigala di wajahnya saat ia menarik Ashe agar mendekat padanya. Ia mendesah bahagia saat memeluk kedua gadis cantik itu dalam pelukannya. Tidak butuh waktu lama sebelum ia menyeret kedua gadis itu ke arah laut tempat mereka bermain-main di air biru. ST duduk di kursi pantai dan memutuskan untuk tidur siang sebentar. Ia tidak cemburu pada William yang menghabiskan waktu bersama Wendy dan Ashe, karena ia tahu bahwa half-elf itu akan menebusnya nanti. Di sisi lain, Ishak menjelajahi pantai untuk menangkap kepiting, kerang, dan ikan untuk dimasak untuk makan siang. Aku akan menyiapkan pesta makanan laut untuk semua orang, gumam Ishak saat ia meletakkan kepiting yang baru saja ia tangkap di dalam ember. Sudah lama aku tidak makan kepiting. Dia selalu suka mencari makanan dan pantai yang indah adalah tempat yang tepat baginya untuk menggunakan keterampilannya. Setelah setengah jam bermain di air, Wendy kembali ke pantai dan berbaring di salah satu kursi pantai. Angin sepoi-sepoi yang hangat dan lembut terasa begitu nyaman hingga membuatnya tertidur. Di sisi lain, Ashe berubah menjadi Putri Duyung dan menarik William ke kedalaman laut, tempat mereka berdua berbagi ciuman penuh gairah.
Ashe memastikan untuk terus-menerus menyalurkan udara kepada kekasihnya saat mereka menari di dunia bawah laut, dikelilingi oleh ikan-ikan berwarna-warni yang menjadi latar belakang yang indah bagi mereka berdua. Beberapa hari terakhir ini sangat berat bagi mereka semua. William menyibukkan diri membuat bom asam untuk Angry Bird, sementara Wendy, St, Ashe, dan Isaac bergabung dengan Legiun William untuk menjelajahi lantai bawah tanah Atlantis. Mereka hanya bertemu satu sama lain saat tiba waktunya untuk tidur. Pada saat itu, mereka semua akan terlalu lelah untuk melakukan apapun selain berkumpul di laut kesadaran William untuk membantunya pulih lebih cepat. Ini juga mengapa William memutuskan untuk beristirahat sejenak dengan kekasihnya dan menikmati surga baru ini yang tampaknya telah dibuat khusus untuk mereka. Ella telah keluar dari ruang bos setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman yang akan membahayakan keselamatan William dan kekasihnya. Dia kembali ke Thousand Beast Domain untuk mengawasi ketiga anak yang masih tertidur lelap. Baginya, selama William bahagia, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Ketika dia tiba di sarang sementara ketiga anak itu, dia melihat bahwa tubuh Thor dan Ragnar sedikit bersinar. Ekspresi Ella menjadi serius saat ia mengamati fluktuasi energi magis yang mengelilingi Thor dan Ragnar. Tiba-tiba, ledakan energi magis yang kuat meletus dari tubuh mereka dan mereka melayang di udara. Kristal-kristal magis di dalam gua memancarkan cahaya yang kuat yang terbang ke arah dua binatang yang melayang di udara. Setengah menit kemudian, cahaya yang bersinar itu surut dan dua binatang itu mendarat di tanah. Ella tidak melakukan apapun dan hanya mengamati dari tempatnya berdiri. Thor dan Ragnar membuka mata mereka dan menatap Ella dengan mengantuk. Thor menggelengkan kepalanya untuk mengusir rasa kantuk. Ragnar, di sisi lain, berkedip dua kali sebelum menguap lebar. Mereka kemudian berjalan menuju Ella dan menatapnya dengan tatapan penuh harap. Go, go, Ella menundukkan kepalanya dan mencium kedua cucunya. Mereka sekarang lebih besar dari sebelumnya dan ia dapat merasakan bahwa keduanya telah tumbuh lebih kuat setelah menyelesaikan fase pertumbuhan pertama mereka. Thor dan Ragnar cukup puas dengan kasih sayang nenek mereka saat kedua ekor mereka bergoyang dari sisi ke sisi. Ella kemudian melihat ular melingkar di dalam sarang, yang masih tidur nyenyak. Ella tidak terlalu khawatir tentangnya, karena dia sudah mengerti bahwa fase pertumbuhan dia masih dalam tahap tengah. Butuh rangsangan yang kuat baginya untuk bangun dari tidurnya. Satu-satunya hal yang Ella yakini adalah, ketika dia akhirnya membuka matanya, dia akan lebih kuat dari saudara-saudaranya. Kuharap kau segera bangun, dia, pikir Ella. Perang sedang terjadi dan William akan membutuhkan kekuatanmu. Ella menatap dia sekali lagi sebelum membawa Thor dan Ragnar keluar dari gua. Kedua anak itu pasti akan meningkatkan kekuatan William, dan dia menantikan bagaimana mereka berdua akan tampil selama pelatihan mereka di dalam Dungeon of Atlantis.